Di era digital ini, cara kita menjalankan bisnis dan terlibat dalam perdagangan telah mengalami transformasi yang signifikan. E-commerce atau perdagangan elektronik telah muncul sebagai metode yang ampuh dan nyaman untuk membeli dan menjual barang dan jasa secara online. Pada video ini, kami akan membahas konsep e-commerce, berbagai bentuknya, manfaat, dan dampaknya terhadap bisnis. Pengertian e-commerce. E-commerce mengacu pada pembelian dan penjualan produk atau layanan melalui internet. Ini melibatkan pertukaran barang, layanan, dan informasi online antara bisnis, konsumen, atau kombinasi keduanya. E-commerce telah merevolusi cara bisnis beroperasi dan telah memberi konsumen kenyamanan dan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya ke berbagai produk dan layanan. Bentuk e-commerce. E-commerce dapat mengambil beberapa bentuk tergantung pada sifat transaksi dan pihak-pihak yang terlibat. Berikut beberapa bentuk umum e-commerce. Business to consumer atau B2C. Ini adalah bentuk e-commerce yang paling umum, di mana bisnis menjual produk atau layanan langsung ke konsumen. E-commerce B2C memungkinkan konsumen menelusuri katalog online, melakukan pembelian, dan menyelesaikan transaksi melalui website atau aplikasi seluler. Contohnya termasuk toko online seperti Amazon, eBay, Blibli, dan Bellbook.com, dan berbagai toko online lainnya. Business to business atau B2B. B2B e-commerce melibatkan transaksi antar bisnis. Ini mengacu pada pertukaran barang, layanan, atau informasi online antar perusahaan. Platform e-niaga B2B memfasilitasi pesanan massal, manajemen rantai pasokan, dan kolaborasi mulus antara mitra bisnis. Contohnya termasuk platform seperti Alibaba, tempat bisnis dapat terhubung dengan pemasok dan grosir. Consumer to consumer atau C2C. E-commerce C2C memungkinkan individu untuk menjual produk atau layanan langsung ke individu lain. Pasar online dan platform rahasia menyediakan platform bagi konsumen untuk membuat daftar barang yang akan dijual, menegosiasikan harga, dan menyelesaikan transaksi. Platform C2C yang populer termasuk eBay, Craigslist, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan juga Facebook Marketplace. Consumer to business atau C2B. Dalam e-commerce C2B, individu atau konsumen menawarkan produk atau layanan kepada bisnis. Ini dapat mencakup pekerja lepas, pemberi pengaruh, atau individu yang menyediakan layanan khusus untuk bisnis. Contohnya termasuk platform seperti Upwork dan Fiverr, tempat individu dapat menawarkan keahlian dan layanan mereka kepada perusahaan. Mobile commerce atau m-commerce. Mobile commerce atau yang biasa disebut m-commerce mengacu pada pembelian dan penjualan produk atau layanan menggunakan perangkat seluler. Dengan meningkatnya penggunaan smartphone dan aplikasi seluler, konsumen sekarang dapat dengan mudah melakukan pembelian saat bepergian. Platform dan aplikasi m-commerce memberikan pengalaman berbelanja yang mulus melalui perangkat seluler, jadi semuanya jadi lebih praktis. Keuntungan dan kelebihan e-commerce. E-commerce menawarkan banyak manfaat bagi bisnis, konsumen, dan juga perekonomian secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa keuntungan utamanya, yang pastinya sangat menarik untuk diketahui. Jangkauan global. E-commerce menghilangkan hambatan geografis dan memungkinkan bisnis menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Ini benar-benar membuka peluang untuk perdagangan dan ekspansi internasional, sehingga bisnis dapat memasuki pasar dan segmen pelanggan baru dengan lebih mudah. Kenyamanan dan aksesibilitas. Dengan e-commerce, konsumen mendapatkan akses 24 jam sehari, 7 hari seminggu ke berbagai produk dan layanan. Mereka bisa menelusuri katalog online, membandingkan harga, membaca ulasan, dan melakukan pembelian dari kenyamanan rumah mereka, atau bahkan saat sedang dalam perjalanan. Kenyamanan dan aksesibilitas ini tentu saja telah mengubah cara orang berbelanja dan secara signifikan meningkatkan kepuasan konsumen. Efektivitas biaya. E-commerce bisa jauh lebih hemat biaya bagi bisnis jika dibandingkan dengan toko konvensional. Ini karena tidak ada lagi kebutuhan akan ruang retail fisik. Biaya overhead jadi berkurang,
dan bisnis bisa menjangkau audiens yang jauh lebih luas dengan investasi yang lebih sedikit. Personalisasi dan pemasaran bertarget. Platform e-commerce mengumpulkan data pelanggan yang sangat berharga, sehingga bisnis dapat mempersonalisasi upaya pemasaran mereka dan memberikan promosi yang benar-benar ditargetkan. Hal ini tidak hanya meningkatkan pengalaman pelanggan, tetapi juga memperkuat loyalitas dan mendorong pembelian berulang. Peningkatan efisiensi. E-commerce merampingkan berbagai proses bisnis, termasuk manajemen inventaris, pemenuhan pesanan, dan pemrosesan pembayaran. Dengan adanya otomasi dan integrasi dengan sistem back-end, efisiensi operasional meningkat. Tentu saja, kesalahan manual dapat dikurangi secara signifikan. Analisis dan wawasan data. Platform e-commerce memberi bisnis data dan analitik yang sangat berharga. Melalui data ini, mereka dapat melacak perilaku pelanggan, pola pembelian, dan juga preferensi, sehingga memungkinkan bisnis membuat keputusan berdasarkan data dan mengoptimalkan strategi pemasaran mereka. Tapi ini dampak e-commerce. E-commerce memiliki dampak besar pada dunia bisnis, perilaku konsumen, dan juga ekonomi secara keseluruhan. Beberapa efek penting termasuk gangguan retail konvensional. E-commerce telah mengganggu model retail konvensional, menantang toko fisik. Banyak pengecer tradisional telah memperluas kehadiran online mereka untuk bersaing di ruang digital. Bangkitnya usaha kecil dan pengusaha. E-commerce telah memberikan peluang bagi usaha kecil dan pengusaha untuk membangun kehadiran online dan menjangkau khalayak global. Ini telah menurunkan hambatan untuk masuk dan memberdayakan individu untuk memulai bisnis mereka sendiri dengan biaya awal yang minimal. Evolusi manajemen rantai pasokan. E-commerce telah mengubah manajemen rantai pasokan dengan fokus pada manajemen inventaris yang efisien, pemenuhan pesanan, dan logistik. Bisnis sekarang harus beradaptasi dengan tuntutan pengiriman yang cepat dan andal untuk memenuhi harapan pelanggan. Pergeseran perilaku konsumen. E-commerce telah mengubah perilaku konsumen dengan lebih banyak orang merangkul belanja online sebagai metode pembelian barang dan jasa yang disukai. Konsumen sekarang mengharapkan pengalaman online yang nyaman, rekomendasi yang dipersonalisasi, dan pengiriman cepat, penciptaan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi. E-commerce telah berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja di berbagai bidang seperti logistik, pemasaran digital, pengembangan web, dan dukungan pelanggan. Ini juga telah memacu pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi perdagangan dan memperluas peluang pasar. Jadi, e-commerce telah merevolusi cara bisnis beroperasi dan bagaimana konsumen terlibat dalam perdagangan. Ini menawarkan kenyamanan, aksesibilitas, dan jangkauan global, memungkinkan bisnis untuk memperluas jangkauan pasar mereka dan konsumen untuk mengakses berbagai produk dan layanan. Seiring kemajuan teknologi, e-commerce kemungkinan akan berkembang lebih jauh, membawa peluang dan tantangan baru bagi bisnis dan konsumen. Dengan merangkul e-commerce dan beradaptasi dengan lanskapnya yang selalu berubah, bisnis dapat berkembang dalam ekonomi digital.